Dan pada kesempatan malam hari ini saya sebenarnya ada yang mau ditanyakan dengan para teman-teman dari Aswaja nih ya. Karena kan saya masih dalam proses hijrah nih ya. Masalah tasawuf ini Kiai. Iya, Kalau iya. kita bermazhab untuk bermazhab Syafi'i, itu anak pernah baca bahwasanya Imam Syafi'i itu pernah berkata bahwasanya para tasawuf, para sufi itu apabila kalian dapati pagi hari, maka pada saat zuhurnya itu mereka dalam keadaan dungu. Nah itu bagaimana tuh Kiai itu? Padahal Imam Syafi'i jelas-jelas mengatakan hal seperti itu. Bisa dibantu nggak menjelaskannya bagaimana? Iya, iya. Monggo Yai dianu dulu Yai, biar teratur Oke, ya diskusinya Yai. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaannya itu apakah tasawuf itu betul-betul ajaran dalam Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya, secara ringkasnya begitu. Ya. Karena ada setengah orang yang Ya sorry ya. menggembar. Oke, siap. Jadi gini, Bismillahirrahmanirrahim, gini ya. Jadi pertanyaannya itu adalah apakah tasawuf itu termasuk dalam ajaran Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu ya. Jadi secara ringkasnya banyak beredar di sana di sini bahwa Imam Syafi'i itu membenci tasawuf dengan kalamnya, barang siapa yang belajar tasawuf di pagi hari maka sorenya itu bisa jadi gila itu. Maka nanti kami akan bentangkan apakah kalam itu soheh atau tidak gitu ya. Namun sebelum itu saya jelaskan dulu bahwa di hadis Arba'in Nawawi yang nomor 2 itu hadis Jibril. Hadis Jibril itu adalah umul hadis ya. Para ulama menggelar umul hadis ya. Di mana pada saat itu malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad lalu bertanya mahwal Islam. Lalu Nabi pun menjawab, Islam adalah yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Lepas itu tanya lagi mahwal iman. Lalu Nabi menjawab, iman adalah yaitu iman kepada Allah dan seterusnya sampai ke qadar. Lepas itu mahwal ihsan. Mahwal ihsan yaitu ihsan adalah tazkiyatun nas, yaitu beribadahlah engkau seakan-akan Allah melihatmu, kan seperti itu. Ini secara ringkasnya saja ya. Jadi yang Islam itu diaplikasikan oleh ulama dengan ilmu namanya ilmu fikih. Kemudian yang iman tadi itu diaplikasikan oleh ulama namanya ilmu tauhid. Dan ihsan kemudian diaplikasikan oleh para ulama yaitu ilmu tasawuf gitu ya. Jadi kalau ada orang-orang yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah menolak tasawuf, maka mereka itu bukan dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun menyikapi kata-kata dari Imam Syafi'i yang seperti tadi itu, nanti biar para masyayikh kita menjelaskan seperti Habib Samudra kalau sudah bersedia. Terus kita ke sana. Gimana Bib? Sudah bersedia Bib? Oh iya, sebelumnya Afan, Karena belum bersedia, sekarang waktunya belum pas. Masih ribut-ribut di sini. Siap. yang saya maksud begini Kiai. Tasawuf itu kan kalau menurut pemahaman saya ya, dan bahwasanya para sufi itu cenderung hanya dekat kepada Allah gitu ya, meninggalkan dunia, itu pemahaman saya. Sedangkan dalam Islam itu kan hubungan itu kan harus vertikal dan horizontal, ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Nah kalau kita hanya hablum minallah saja, hanya mendekati Allah saja tanpa menginginkan dunia, berarti kan tidak sesuai dengan ajaran yang Rasulullah sampaikan gitu. Ya betul. Itu maksud saya. Iya. Jadi saya yakin apa yang Anda pahami itu nanti salah itu. Ya. Oke, mengorek kembali kepada pertanyaan tadi yang awal ya. Ya. Apakah Imam Syafi'i berkata seperti itu? Jadi kata-kata itu ada dua makalah di situ ya.
Yang pertama ketika Imam Syafi'i mengecam bahwa ahli tasawuf itu yang tasawuf asal-asalan ya. Jadi belajar di pagi hari, sore jadi gila itu betul kalau belajar tasawufnya asal-asalan ya. Namun di makalah lain Imam Syafi'i menjelaskan, barang siapa yang belajar tasawuf dan tidak belajar fikih, di situ baru betul ya. Belajar tasawuf tidak belajar fikih maka sorenya bisa jadi gila. Itu baru itu yang kalam-kalam yang betul. Mungkin hostnya sudah siap untuk menjawab ya, host? Ya, coba. Jadi kan itu kan gini ya makolahnya kan. Itu dikutip oleh Imam Al-Baihaqi. Ya. Di dalam kitab Manaqibus Syafi'i, lau anna rajulan tasawwafa min awalin nahari lam ya'ti alaihi ad-duhra ila wajadtahu ahmak. Ya. Seandainya ada seorang laki-laki yang bertasawuf di pagi hari, maka engkau akan menemuinya di siang hari dalam keadaan dungu, ahmak. Itu memang betul ya, itu memang betul apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Tapi Imam Al-Baihaqi menjelaskan secara panjang lebar sebenarnya terkait hal tersebut, bahwasanya apa yang sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan oleh Yai Surya, yang dicela Imam Syafi'i itu adalah orang-orang yang bertasawuf tanpa belajar fikih. Terus kemudian dia bertasawuf tapi malas-malasan dan kemudian dan seterusnya. Nah itu itu yang dicela oleh Imam Syafi'i. Nah melihat apa yang disampaikan Imam Syafi'i sendiri dalam beberapa redaksi itu sebenarnya sangat banyak ya. Jadi begini ya, kita tidak mungkin memahami perkataan Imam Syafi'i hanya dari satu sisi, tetapi kita harus juga melihat dari beberapa literatur yang ada. Assalamualaikum. Nah, termasuk di dalam kitab Diwan ya, di dalam kitab Diwan itu beliau Imam Syafi'i itu mengatakan begini, faqihan wa sufyan fakun laisa wahidan. Wa ini wahakillahi iyaka angsohu. Nah, Imam Syafi'i sendiri itu juga memberi nasihat kepada kita semua bahwa jadilah engkau itu seorang ahli fikih dan ahli tasawuf. Jangan sampai jadi salah satunya saja. Artinya hanya ngambil tasawuf saja tanpa fikih, atau hanya fikih saja tanpa ngambil tasawuf. Ya, nah itu nasihat Imam Syafi'i di dalam kitab Ad-Diwan. Nah sehingga apa? Sehingga sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Manaqibus Syafi'i yang terusannya tadi, beliau menyampaikan fa'ama man sofa minhum fisufiyah bisidqit tawakuli ala Allahi azza wa jalla wastimali syariah fi muamalatihi ma Allahi azza wa jalla fil ibadah wa muamalatihi ma'an nas fil asrah faqad haka anhu annahu ashirahum wa akhadha minhum. Nah, bahwa apabila orang itu bertasawuf tetapi bersih dari sifat-sifat yang tercela tadi, artinya dia ini bertasawuf bersih dari dia tidak mau fikih, artinya dia bertasawuf juga berfikih. Walaupun dia bertasawuf, dia juga masih menjalankan syariat-syariat dengan betul. Nah, di sini disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi, apabila ada orang yang bertasawuf, nah kemudian tapi dia tetap bertawakal dengan tawakal yang benar, kemudian juga menjalankan syariah di dalam muamalah-muamalahnya, dan kemudian di dalam ibadah dia ini juga melakukan ibadah itu dengan betul, maka sudah masyhur dan betul-betul Imam Syafi'i itu juga dulu semasa hidupnya itu muasyarah itu berinteraksi, kemudian bergaul dengan para ahli sufi. Artinya apa? Artinya Imam Syafi'i ini juga menekuni dalam hal dunia sufi. Jadi begitu ya.
sekali lagi kesimpulannya adalah yang dicela Imam Syafi'i tidak mencela mutlak sufinya, tetapi mencela pelakunya. Adapun sufi yang dibenarkan itu Imam Syafi'i tidak mencela dan bahkan menganjurkan agar kita semua itu selain menjadi ahli fikih juga di situ menjadi ahli sufi. Jangan sampai hanya salah satunya saja. Nah, apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ini juga sejalan dengan imam-imam lain. Semisal Imam Malik. Ada kaul yang sangat masyhur ya Imam Malik itu ya. Man tasawafa walam yatafaqoh ya faqat tazadaqo walam tafaqoha walam yatasawaf faqat tafasako. Barang siapa yang hanya mengambil tasawuf tanpa berfikih maka dia adalah zindik. Bagi siapa yang hanya berfikih tanpa tasawuf maka dia telah fasik. Nah, artinya apa? Artinya para imam madhab ini juga sangat menganjurkan agar kita ini bertasawuf. Karena apa? Karena dengan tasawuf kita akan menemukan hakikat ibadah kepada Allah. Di hakikatnya ibadah kepada Allah ini kita bisa menemukan dalam fan ilmu tasawuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar Kang. Penjelasan dari saya. Kang Mulia sudah bisa dipahami ya Kang ya. Jadi ringkasannya Maaf, Pak Kiai. Bagaimana itu sebenarnya tasawuf itu kan yang saya pahami ya, itu kan menjauhi dunia. Itu Ya. seperti itu enggak? Pemahaman enggak. tasawuf. Nanti Kang. Sebentar Kang. Nanti Kang. Ya. Jadi kita pelan-pelan ya, Kang Jenaka Baik. satu-satu dulu. Pelan-pelan. Satu-satu dulu. Oke. Iya. Jadi begini Kang Mulia. Maaf, izin bertanya Pak. Nanti Oke, Pak, izin ganti-ganti bertanya. Pak. Bentar, gantian Gantian. Pak. Oke, jadi Kang Mulia, kesimpulannya Alangkah- apa yang dikatakan jenengan tadi bahwa banyak ulama atau Imam Syafi'i mencela tentang tasawuf, itu kesimpulannya tidak benar ya. Jadi dari jawaban host tadi sudah menjelaskan panjang lebar bahwa membuktikan Wahabi ini tukang memutilasi kalam-kalam ulama salaf. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa kalau mereka mengaku Ahlussunnah wal Jamaah terus menolak tasawuf, maka dia adalah manhaj salaf KW. Jadi tidak ori gitu. Karena tasawuf ini termasuk amalan-amalan para ulama salaf. Ya. Gitu ya. Ya. Gitu Bos. Ya. Gimana Kang Izin Kang bertanya, Mulia? izin Monggo bertanya. silakan. Oke, sebentar dulu Kang. Untuk sementara itu pemahaman saya yang selama ini saya tahu. Jadi setelah ada penjelasan dari Ustaz Kiai manhaj salaf ya. Nah itu jadi adalah sedikit fee. Tapi itu tadi saya masih belum paham bagaimana seorang yang menjauhi dunia itu kan sufi definisi seperti itu ya, bukan? Tidak salah itu. Salah itu, Pak. Menjauhi dunia, jadi hanya zikir aja subhanallah gitu. Salah itu, Pak. Salah itu, Pemahaman Pak. sufi yang sebenarnya seperti apa? Coba, Karena kan saya gini. selama ini pemandangannya selama ini seperti itu gitu loh. Oke. Ya saya jawab ya. Siap. Begini Pak. Di dalam kitab Jam'ul Jawame, di dalam kitab Jam'ul Jawame itu begini. Pada pembahasan terakhir Imam Tajuddin Asyubki ini kan membahas tasawuf. Jadi kitab usul fikih, tapi ini lengkap Pak. Usul fikih itu pertama, kemudian setelah itu bahas usuluddin, yang terakhir bahas tasawuf. Nah, beliau ini mengutip apa yang disampaikan Imam Al-Ghazali. At-tasawuf wa huwa kama qala Al-Ghazali. Tajridul qalbi lillahi wahtiqaru ma siwahu. Ini ada satu makalah dari Imam Al-Ghazali. Tasawuf itu apa? Nah, menurut Imam Al-Ghazali, tasawuf itu adalah memurnikan hati hanya untuk Allah. Kemudian wahtiqaru ma siwahu. Menganggap remeh selainnya. Kali ini saya ulangi ya.
tasawuf menurut Imam Al-Ghazali adalah memurnikan hati, menyucikan hati, lillah hanya untuk Allah, wahti koruma siwahu, dan menganggap remeh selainnya. Artinya apa? Artinya bahwa selain Allah itu perkara yang di situ remeh. Nah, ini sejalan dengan sebuah hadis Nabi, ya, dengan sebuah hadis Nabi, ad-dunya mal'aunatun, ya, wa mal'aunun ma fiha illa dzikrullah, bahwa dunia ini dilaknat dan terlaknat apa-apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah, kecuali apa-apa yang di situ ada hubungannya sama Allah. Nah, itu tasawuf, tasawuf ini adalah kita ini mensucikan hidup kita ini untuk ibadah kepada Allah, bukan berarti meninggalkan dunia, dunia ini dianggap hanya sebagai sarana untuk menuju kepada Allah. Ya, sekali lagi, dunia adalah mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sebagai ladang untuk mempersiapkan bekal ke akhirat. Sehingga apa? Sehingga dunia bukan menjadi tujuan hidup, tetapi sarana untuk menuju kepada Allah. Nah, itu tasawuf. Nah, pengertian tasawuf bahwa tasawuf itu hanya ibadah tok meninggalkan dunia, itu ya kurang tepat. Pengertian seperti itu kurang tepat. Tetapi bahwa hati kita ini betul-betul disucikan bersandar kepada Allah, tidak kepada dunia. Akan tetapi dunia ini adalah tetap kita butuhkan sebagai sarana untuk menuju kepada Allah. Jadi begitu. Jadi tidak ada ulama-ulama kita itu mengajarkan bahwa tasawuf itu adalah meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia artinya tidak kerja, terus kemudian dan nanti makan dari mana kalau tidak kerja? Terus minta-minta, itu malah jelek, itu malah dicela sama ulama-ulama. Ya, kita harus kerja, harus kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kemudian untuk memenuhi kewajiban-kewajiban, tetap harus wajib itu malah. Jadi begitu, Pak. Oke. Baik. Silakan yang lain. Saya nyimak dulu. Tadi siapa yang mau tanya ya, Pak Jenaka ya? Jadi kesimpulannya jenengan sudah paham ya, Pak Mulia dengan manhaj salaf ya? Sampai saat ini belum ya, cuman ada masukan yang Aja, Pak. cukup bisa Diselesaikan aja. Artinya kalau jenengan kurang terus aja, terus jangan kejar terus, nggak apa-apa. Enggak, karena nggak enak, saya kan ada yang lain kan, ya, ada yang lain. Iya. harus berbagi juga. Iya. Tapi intinya begini ya, yang perkataan Imam Syafi'i itu sampean sudah paham ya? Ya, itu kan perkataan Imam Syafi'i benar ya, seperti itu ya. Cuman Iya, benar. kita yang salah ya. Benar, ya. Itu perkataan Jadi Imam yang salah Syafi'i, itu nggak salah itu, ya. Wahabi yang memframing tidak benar itu yang Wahabi. Oke, Ya, gitu aja dulu Pak ya. Artinya kan kalau mereka itu Wahabi ini kan salahnya itu memutlakan. Pokoknya sufi sesat, pokoknya sufi jelek. Nah, itu yang tidak dipahami secara utuh. Sufi itu apapun gini loh. Orang belajar tauhid, orang belajar fikih, orang belajar sufi, nanti itu ya ada melencengnya. Ada kok pemahaman orang berakidah itu melenceng, itu ada. Apakah nanti ilmu akidahnya yang jelek? Ya enggak. Terus kemudian orang belajar fikih, ada loh orang belajar fikih ini nanti sampai memunculkan fatwa-fatwa pemahaman yang melenceng. Ada juga. Apakah yang jelek ilmu fikihnya? Sama kayak tasawuf. Tasawuf itu adalah fan ilmu yang di situ adalah tazyakul qalbi, adalah untuk membersihkan hati. Nah, kalau nanti ada hal-hal yang di situ keliru, nah itu bukan tasawufnya yang jelek, tapi pemahaman orangnya. Begitu. Oke. Iya. Jadi sebelum ke melangkah ke yang lain, saya tutup dulu ya Pak ya. Sebentar Pak, saya tutup dulu Pak. Jadi apa saya harap Kang Mulia dengan mandat salaf ini bisa memahami apa yang disampaikan oleh host. Bahkan di situ Imam Syafi'i juga mencela
seseorang yang belajar fikih tanpa belajar tasawuf itu bisa jadi zindik nantinya. Itu ada juga seperti itu perkataannya. Baik. Kayak gitu saja ya. Oke. Nah, Gimana, Bin? pertanyaan terakhir saya, Hmm. pertanyaan terakhir saya, apakah para sahabat juga melakukan tasawuf seperti ini? Ya jelas Pak, ilmu ini kan dari tadi sudah saya jelaskan bahwa ini kan dari ihsan Pak. Dari hadis apa? Arba'in Nawawi nomor 2, Islam, iman dan ihsan. Ihsan itu kan jadinya tasawuf Pak. Untuk lebih jelasnya nanti kalau mau dikupas yang dalam nanti kita bagi yang lain dulu Pak ya. Ya, Ya, silakan. ya. Saya Oke, saya siap. bertanya dulu, Kiai. Oke.